Kalau lu ada rencana beli HP di kisaran 2 jutaan, lu ada di video yang tepat nih. Soalnya di video kali ini, gua mau ngebahas 5 HP 2 jutaan yang pastinya udah bisa buat ngapain aja. Bikin konten, gaming, scrolling, semuanya bisa. Pokoknya lu stay aja dulu bentaran di video ini. Langsung aja kita gas ke HP pertama. Hal yang paling bikin mata langsung tertuju ada di bagian chipsetnya. Yap, soalnya HP ini udah dikasih SoC Unisoc Tiger T9100. Nubia Neo 3 GT ini juga hadir dengan RAM 8GB dan 12GB, serta penyimpanan internal 256GB dan 512GB. Mantepnya lagi, dia punya kapasitas baterai 6000 mAh yang udah didukung fast charging 80W. Nah, kapasitas dayanya ini juga punya fitur bypass charging yang otomatis bakal ngejaga baterai biar tetap dingin saat lagi asik-asiknya menjalankan game. Di bagian kameranya, Nubia Neo 3 GT ini dibekali lensa utama 50MP yang sudah cukup cakep buat nangkap detail foto. Sedangkan di kamera depannya dia punya lensa 12MP. Iya, hasilnya sih nggak sampai level flagship, tapi udah cukup jelas buat story, tiktokan, atau VCS bareng pacar. Maksudnya video call sambil santai gitu. Lanjut ada Tecno Pova 7 5G. Soal jeroan, HP ini mengandalkan MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan RAM 8GB yang didukung juga sama GPU Mali G615. Ponsel ini diklaim mampu memberikan performa gaming yang 20% lebih cepat dan efisien. Kombinasi tersebut disupport juga sama baterai 6000 mAh lengkap sama fast charging 45W. Salah satu peningkatan yang dimiliki Tecno Pova 7 5G ini ada di bagian layar. Soalnya dia udah punya layar yang lebih mulus, refresh rate-nya mendukung hingga 144Hz. Angka yang emang biasa dipakai di HP gaming. Sayang seribu sayang, dia masih pakai panel IPS LCD yang nggak lebih baik dari AMOLED. Ya, walaupun begitu, ukurannya masih terlihat lega di angka 6,78 inci dan udah punya resolusi Full HD+. Demi mendapatkan peningkatan di performa, Redmi Note 14 5G ini menggunakan Dimensity 7025 Ultra sebagai otaknya. Chipset ini berada di generasi lebih baru dari Dimensity 6080 yang dipakai Redmi Note 13 5G. Chipset dengan proses fabrikasi 6 nanometer ini emang dirancang untuk mengotaki HP kelas menengah. Jadi kalau urusan ngegame di HP ini, mulai dari game kelas teri sampai kakap semuanya bisa dilahap dengan mulus. Dan buat mengoptimalkan performanya, chipset ini sudah mendukung RAM berjenis LPDDR. Nah, varian RAM-nya sendiri dia punya dua versi nih. Versi pertama ada di 8GB dengan internal 128GB. Versi kedua di RAM 8GB dengan internal 256GB. Kalau di bagian layar, Redmi Note 14 5G ini menggunakan panel AMOLED yang mampu menghasilkan lebih dari 1 miliar warna. Ukurannya masih sama seperti generasi sebelumnya, yaitu 6,67 inci. Hanya aja desain bezelnya tampak sedikit lebih tebal dengan rasio layar ke bodi 87,4%, selisih 1,5% dari pendahulunya. Nah, menariknya layarnya sudah mendukung kecerahan hingga 2100 nit. Infinix Note 50S 5G Plus ini ngandelin chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer. SoC-nya ini juga ditempelin sama RAM 8GB, sementara penyimpanan internalnya mencapai 256GB yang dapat menampung banyak file dan aplikasi sekaligus. Berdasarkan pengujian internal Infinix, ponsel ini mendapatkan skor Antutu 730 ribuan poin,
Di bagian layarnya, ponsel ini mempunyai panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, serta punya tingkat kecerahan 1000 nits sampai 1300 nits. Nah, berkat refresh rate-nya yang ada di angka 144 Hz, layarnya dapat menampilkan gerakan transisi antar menu dan animasi game yang halus sehingga memanjakan mata kalian. HP ini datang dengan menggunakan SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Chipset berkecepatan 2,5 GHz ini mempunyai kinerja mumpuni buat menangani berbagai macam tugas. Bahkan, menurut klaim dari pihak Xiaomi, kinerja chipset ini jauh lebih unggul kalau dibandingin berbagai chipset yang digunakan sama ponsel seharga 2 jutaan lainnya. Kalau di bagian simpan-menyimpan, perangkat ini sudah punya RAM berkapasitas 8 GB yang dikombinasikan bersama penyimpanan internal sebesar 256 GB. Dan buat menunjang performanya, dia dikasih baterai berkapasitas 5110 mAh lengkap sama teknologi 45 watt turbocharge. Keunggulan Poco M7 Pro 5G selanjutnya terletak pada bagian layar. Perangkat tersebut menggunakan panel yang dapat menampilkan konten dengan animasi gambar yang sangat tinggi. Dalam hal ini, Poco M7 Pro 5G ini sudah menggunakan ukuran 6,67 inci dengan memiliki panel yang mampu menangani sampai 120 Hz. Serta resolusi gambarnya udah mendukung tampilan sampai resolusi Full HD+.